Beberapa waktu ini Densus 88 sedang ganas-ganasnya memburu teroris di banyak daerah. Yang ditangkap bukan saja para calon eksekutor lapangan, tapi bahkan mereka yang sudah ada di tahap konseptor dan pengumpul dana. Sepertinya Densus 88 sudah berhasil membuka simpul-simpul jaringan dari organisasi teroris Jamaah Islamiyah yang terkenal sangat ketat menjaga kerahasiaan anggotanya. Mungkin kalian kaget kalau lembaga amal di bawah organisasi Jamaah Islamiyah bahkan bisa mengumpulkan dana sampai 70 miliar per tahun. Lembaga amal mereka ini membangun jaringan pengumpulan dana mulai dari donasi yang bisa ditransfer ke rekening sampai kotak-kotak amal yang disebar ke warung-warung. Tahun lalu kita dikagetkan dengan berita dibongkarnya praktek penyebaran kotak amal oleh Densus 88 yang diorganisasi oleh lembaga yang dinamakan Syam Organizer. Belasan orang ditangkap dan dari sinilah Densus 88 bisa memetakan jaringan yang lebih tinggi yang menjadi pemimpin mereka. Sulitnya membongkar jaringan Jamaah Islamiyah ini adalah karena mereka menerapkan sistem sel. Masing-masing sel tidak berhubungan dengan sel yang lain. Dan setiap satu sel diputus, tumbuh sel baru yang bahkan lebih ganas dan pintar. Mirip kanker sebenarnya yang susah sekali untuk dimatikan. Nah, dari pemetaan dan kesabaran Densus 88 inilah akhirnya tertangkap Farid Okbah yang menyamar jadi anggota MUI dan Sunardi yang kemarin ditembak mati yang menyamar menjadi seorang dokter yang kakinya katanya sih kena stroke padahal dia sehat-sehat saja. Dari kasus Dr. Sunardi ini kemudian didapatlah bukti dan dokumen kalau dia juga adalah pendiri organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau disingkat HASI. HASI ini dalam situsnya mengaku kalau mereka adalah lembaga sosial kemanusiaan yang fokus memberi bantuan medis untuk korban bencana dan konflik. Tapi itu ternyata topeng saja. HASI ini sebenarnya adalah sayap dari organisasi teroris Jamaah Islamiyah yang berkedok medis. Mirip-miriplah dengan White Helmet di Suriah yang memainkan drama kemanusiaan dengan alasan medis. Tapi ternyata mereka punya hubungan penting dengan pemberontak di sana. White Helmet juga dituding berperan dalam memasok senjata untuk pemberontak Suriah dengan topeng medis. Mereka juga membangun propaganda negatif lewat media sosial untuk menekan pemerintahan yang sah di Suriah. HASI pada tahun 2015 lalu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimasukkan dalam daftar teroris di Indonesia. Tugas HASI yang sebenarnya adalah merekrut, mendanai dan memberikan fasilitas perjalanan untuk foreign terrorist fighter atau tentara teroris asing ke Suriah. Jadi banyak orang Indonesia yang berangkat ke Suriah dan menjadi pasukan teroris di sana diberangkatkan dan didanai oleh organisasi HASI yang berkedok sebagai lembaga medis ini. Lalu apa sih peran Dr. Sunardi yang kemarin ditembak mati oleh Densus 88 itu? Dr. Sunardi yang menyamar sebagai orang pincang itu ternyata adalah penanggung jawab dan penasehat pimpinan Jamaah Islamiyah. Seram kan? Nah, dari dokumen yang diambil Densus 88 sesudah Dr. Sunardi mati tertembak itulah muncul nama lain yaitu Angga Dimas. Angga Dimas ini ternyata posisinya cukup tinggi di Jamaah Islamiyah. Dia anggota hubungan internasional dan ditugaskan oleh JI di Hilal Ahmar Society. Angga juga pernah diberangkatkan ke Suriah dan menjadi fighter di sana. Angga Dimas ditangkap Densus 88 kemarin di Tangerang. Yang bikin heboh dari kasus ini adalah ternyata Angga Dimas ini pernah bertemu dengan Fadlizon di bulan Mei di tahun 2015.
Padahal 3 bulan sebelumnya PBB sudah menetapkan kalau HASI ini adalah organisasi teroris. Fadlizon sebagai pejabat tinggi negara seharusnya tahu karena pasti mendapatkan laporan intelijen tentang peran HASI. Dan dalam foto yang diedarkan sendiri oleh official akun Twitter HASI, terlihatlah foto Fadlizon sedang memberi sumbangan senilai 20.000 US dollar kepada Angga Dimas. Sesudah Angga Dimas ditangkap oleh Densus 88, maka beredarlah foto lama yang ada Fadlizonnya itu. Sesudah ramai di medsos, Fadlizon pun memberikan klarifikasi kalau dia sebagai anggota dewan menerima siapa saja yang datang ke dia. Pada saat kejadian foto itu, kata Fadlizon, Angga Dimas nggak datang sendiri karena di sana ada juga Bahtiar Nasir dan Mustafa Nahrawadaya yang pernah menjaminkan istrinya supaya tidak masuk penjara. Fadlizon juga mengatakan kalau dia tidak sendirian, tetapi ditemani oleh bestinya yang juga wakil ketua DPR, yaitu Fahri Hamzah. Dan uang yang diberikan ke Angga Dimas pada waktu itu, menurut pengakuan Fadlizon ya, bukan uangnya pribadi, tetapi uangnya rakyat yang disalurkan lewat dia untuk disumbangkan ke HASI. Entah benar entah tidak klarifikasi Fadlizon itu. Tapi yang kita tahu dari jejak genital di akunnya, Fadli adalah salah satu orang yang selalu mendesak kalau Densus 88 harus dibubarkan. Saya juga nggak tahu apa yang membuat Fadlizon kelihatan begitu benci kepada Densus 88 yang sedang berjuang memerangi terorisme di negeri ini. Kebencian yang tidak beralasan Fadlizon kepada Densus 88 itu hanya bisa terjadi ketika dia akrab sekali dengan orang-orang yang sedang diburu oleh Densus 88, yaitu ya para teroris itu. Kebencian dan keinginan kuat Fadlizon terhadap Densus 88 inilah yang membuat banyak orang berpersepsi dan menduga apa peran Fadlizon dalam banyak aksi terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah. Apakah memang Fadlizon hanya ingin mendapat suara dari mereka saja sebagai bagian dari permainan politik identitasnya, ataukah ada yang lebih besar daripada itu? Yang pasti ya, beredarnya foto Fadlizon dengan Angga Dimas, teroris dari JI itu membangun alarm di kepala Densus 88 bahwa ada sesuatu di sana. Fadlizon bolehlah klarifikasi apa saja, tapi kalau nanti ditemukan bukti kuat berupa dokumen atau apapun yang membuktikan keterlibatan dia, saya yakin Densus 88 tidak akan pernah sungkan menangkapnya meski dia katanya punya hak imunitas sebagai anggota DPR seperti yang sudah dilakukan kepada Farid Ogbah. Tapi untuk sekarang kita pakailah praduga tak bersalah saja dulu. Saya juga agak sayang sih kalau Fadlizon ditangkap. Karena nanti saya akan kehilangan seorang tokoh yang imut-imut dan gantengnya menurut banyak wanita melebihi Leonardo DiCaprio. Tapi kalau dilihat dari Yunani. Untuk itu saya pengen seruput kopi dulu. Perkembangannya makin asik aja nih. Seruput. Gaspol.